Melihat Xiaoning secara langsung tanpa berkata apa-apa, Xiaoyan diam-diam berjalan meninggalkan panggung. Dengan cepat, obrolan keras muncul dari para penonton yang masih belum sepenuhnya melupakan keterkejutan sebelumnya. Hati mereka perlahan mulai bergejolak cepat sekali lagi. Generasi muda klan Xiao tercengang saat melihat Xiaoning yang muntah darah. Sebagai rekan, mereka tentu menyadari kemampuan bertarung Xiaoning. Di generasi termuda klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiaoning. Namun saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Hasil yang tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara penonton, Xiaoyu menatap Xiaoning yang kalah dengan cepat. Pipinya yang merah cantik memperlihatkan semburat merah samar saat mulutnya menganga melihat pemandangan yang luar biasa itu. Bahkan hatinya pun terkejut. Setelah beberapa saat, Xiaoyu perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Leher putihnya yang ramping mendapatkan kembali warna kemerahan alaminya. Dia bergumam pelan. Bajingan ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih teknik Dao baru sambil berusaha keras untuk mendapatkan kembali Dogi aslinya, ucap Xiaoyu. Dogi milik tuan muda Xiaoyan tidak hanya sangat kuat, teknik Dao-nya juga sangat terlatih. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya, ucap Yafi. Di panggung tamu, meskipun Yafi sudah siap secara mental sejak awal, dia terkejut dengan penampilan Xiaoyan. Dia mengedipkan matanya dengan menggoda saat dia menghadap Xiaozan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Dao yang mendalam, maka ia harus memiliki seorang instruktur yang mengetahui trik-trik teknik Dao tersebut. Tampaknya Yafi percaya bahwa Xiaozan telah mengajari Xiaoyan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Yafi sebelumnya, Xiaozan tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengajari Xiaoyan teknik Dao, tapi dia tidak mungkin mengajari Xiaoyan teknik Dao yang menarik seperti itu. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Dao di klan Xiao, dia belum pernah melihat teknik Dao seperti itu. Karena itu bukan teknik Dao dari klan kita, dari mana Xiaoyan mempelajarinya? Pikir Xiaozan. Xiaozan curiga dan melihat ke arah para ahli di klan, bermaksud mencari jawaban. Namun yang dilihatnya hanyalah tatapan aneh yang ditujukan kepadanya. Menatap tatapan mata mereka, Xiaozan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan mata itu, mereka mengira dia menolong Xiaoyan. Sambil mengerutkan bibirnya, Xiaozan tidak ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap putranya. Anak nakal ini, dia pasti punya banyak rahasia, gumam dalam hati Xiaozan. Di atas panggung masih tersisa sosok Xiaoning yang masih terkapar. Tetua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena terkejut dan mengamati Xiaoyan dengan tatapan rumit. Pemuda itu menundukkan kepalanya sebentar. Wajahnya yang lembut namun muda tampak tenang. Tidak ada jejak kegembiraan atau kesombongan yang muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Sambil mendesah, tetua kedua mengangkat tinggi telapak tangannya yang kering dan hendak mengumumkan dengan lantang bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba menoleh ke kiri. Di kejauhan, Xiaoning yang sebelumnya tergeletak di tanah tiba-tiba melompat seperti seekor jaguar. Doginya yang samar meningkat secara dramatis saat kakinya menginjak lantai panggung kayu dengan kuat. Berlari ke depan, setiap kali kakinya mendarat di panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin kembali terfokus pada Xiaoyan, dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Dasar bajingan, waktunya kau pergi ke neraka, teriak Xiaoning. Xiaoning, berhenti, ucap tetua kedua. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat tetua kedua teralihkan perhatiannya, tetapi dia segera berteriak. Namun pada saat ini pikiran Xiaoning hanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia menutup telinga terhadap tetua kedua. Mengambil keuntungan dari serbuk menabaki tingkat kedua, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil melotot ke arah Xiaoyan.
dan segera menyerbu untuk menyerangnya. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan keributan di antara penonton. Di teras tamu, Xiaozhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiaoning sekarang memiliki kekuatan Douzi. Dia meminum serbuk pengumpul Qi, seru Yafei yang berpengetahuan luas setelah melihat peningkatan kekuatan Xiaoning yang tiba-tiba. Wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Ekspresi Xiaozhan berubah muram. Dia menghantamkan tangannya ke atas meja. Retakan-retakan kecil terpancar keluar akibat benturan itu. Dengan tatapan tajam, dia melotot ke arah tetua pertama. Dasar bajingan tua, jika sesuatu terjadi pada anakku, bahkan nyawa cucumu sendiri tidak akan cukup sebagai kompensasi, ucap Xiaozhan. Saat ini, Xiaoyan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiaoning. Jika Xiaoyan mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan oleh Xiaoning, bahkan dengan dukungan tetua pertama untuk Xiaoning, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiaozhan melotot ke arah tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai bergetar. Ia mulai tergagap. Jika Xiaoyan adalah Xiaoyan lemah yang sama seperti sebelumnya, maka luka serius tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang, klan bahkan akan berpaling dari tetua pertama sebelum menyerahkan orang yang memiliki kemungkinan menjadi dahuang ini. Teriakan tetua kedua tidak berpengaruh. Xiaoning sudah berada dalam jarak satu lengan dari Xiaoyan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan doki yang tebal saat dia meraung. Tinju gunung besi, ucap Xiaoning. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini tinju gunung besi mengirimkan gelombang kejut yang besar, jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan itu meniup rambut Xiaoyan ke belakang, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang namun dingin. Menghadapi serangan Xiaoning, Xiaoyan tetap tidak mundur. Ia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan-lahan bersiap. Kemudian, setelah jeda singkat, ia melesat maju seperti anak panah yang terlepas dari tali busurnya. Tetua kedua menghentakkan kakinya karena marah saat melihat Xiaoyan berhadapan langsung dengan Xiaoning yang datang. Ledakan oktan. Sambil berteriak tertahan di dalam hatinya, tinju Xiaoyan bertabrakan dengan tinju Xiaoning di bawah tatapan ngeri tetua kedua. Kedua tinju itu bertemu di udara. Tiba-tiba wajah Xiaoning yang bengkok mulai berubah pucat pasi. Sekali lagi darah mulai mengalir dari mulutnya menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiaoyan berkibar saat dia melayangkan pukulan lain ke arah Xiaoning, menghantamnya keluar lapangan bagaikan daun yang diterpa badai. Melihat pemandangan ini, tetua kedua di panggung tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sejak saat itu, melihat punggung belakang pemuda berpakaian hitam itu, dia tampak menjadi misterius. Melihat Xiaoning yang tampak seperti berada di ambang hidup dan mati, para penonton kembali terdiam. Mata para penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Tidak seorang pun benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiaoning tiba-tiba memperoleh peningkatan kekuatan dan kemudian melihatnya dikalahkan dengan cepat. Mereka tidak menyangka akan melihat Xiaoning setelah peningkatan kekuatan menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Menatap ke arah lapangan dari panggung tamu, tangan putih mutiara Yafei menutupi bibir merahnya. Payudaranya yang besar bergerak sementara seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sungguh teknik Dao yang kuat. Apa levelnya? Level Xuan? Bagaimana mungkin? Pikir Yafei terkesiap. Jantungnya berdebar kencang saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dao level Xuan tidak hanya langka, tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Yafei perlahan kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Dao milik Xiaoyan yang sebelumnya. Alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika aku ingat dengan benar, teknik Dao tertinggi dari klan Xiao adalah teknik tingkat Xuan celah singa yang cocok dengan metode Qi tingkat Xuan amarah singa.
Benar bukan? Berdasarkan apa yang kulihat, teknik Dao itu jelas bukan celah singa, pikir Yafei sambil menatap cangkir teh gioknya yang diletakkan dengan lembut di tangannya yang seputih bunga lili. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah teknik Dao itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiaozan? Matanya yang indah berkedip malas saat dia melirik Xiaozan dengan memiringkan kepalanya tanpa terlihat. Sambil melihat, dia bisa melihat keterkejutan sesaat di wajah Xiaozan saat dia juga menyadari bahwa teknik itu bukan teknik klan. Jika Xiaozan tidak mengajarinya, pikir Yafei sembari merenung. Dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku-kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiaoyan dengan teknik Dao tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Pasti bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Kalau tidak, teknik Dao tingkat Xuan tidak dapat dikuasai secepat itu melalui percobaan dan kesalahan dengan sedikit pengalaman. Ucap Yafei coba terus menganalisa dalam pikirannya. Untuk dapat mengajarkan teknik Dao tingkat Xuan, kekuatan pria misterius itu pasti berada di tahap Daoling. Kita harus menyelidiki masalah ini, gumam Yafei. Yafei berpikir sambil meletakkan cangkir teh gioknya dengan anggun setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiaoyan dengan seksama, dia berpikir, bocah kecil ini, dia semakin misterius dari hari ke hari. Aku menjadi semakin penasaran, ucap Yafei. Yan-er, putraku ini, dia semakin sulit dilihat. Di samping Yafei, Xiaozan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Eksekusi teknik Dao sebelumnya oleh putranya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia bersorak dalam hati ketika melihatnya. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Dao itu setara dengan teknik Dao tingkat Xuan milik klan Xiao Amarah Singa. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Xiaozan mengembuskan nafas dalam-dalam. Dengan raut wajah sedih, ia berpikir, aku takut ada seseorang yang mengajari Yan-er di belakangku. Namun, siapa yang mengajarinya? Xiaozan bertanya-tanya sambil memegang dagunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sun-er yang berada di kejauhan. Pada saat ini gadis kecil itu sedang meletakkan pipinya di atas tangannya dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiaoyan yang berdiri di tengah sorotan. Mungkinkah itu dia? Gumam Xiaozan. Benih rasa ingin tahu tertanam dalam benaknya. Memikirkan betapa dekatnya Sun-er dan Xiaoyan, Xiaozan dengan paksa membenarkan pikiran itu. Di atas panggung, Xiaoyan menghembuskan nafas berat saat lengannya yang keras seperti batu perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai jatuh perlahan dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Sambil memutar kepalanya, Xiaoyan berbalik menghadap Xiaoyu yang sedang berlari ke depan dan menggendong Xiaoning yang tak sadarkan diri. Xiaoyan melihat dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Dao tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan patah oleh serangan Xiaoning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya, maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Sambil memasukkan tangannya kembali ke saku, Xiaoyan berjalan melewati tetua kedua yang tercengang dan bertanya, pertempuran sudah berakhir bukan? Ucap Xiaoyan. Sambil menelan ludah, tetua kedua tersadar dan mengangguk sekali. Saat ia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, tiba-tiba ucapannya disela. Tunggu dulu. Di bawah panggung, Xiaoyu menggendong Xiaoning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Tetua kedua mengerutkan alisnya. Xiaoyu, apa yang kamu inginkan? Ucap tetua kedua. Setelah menyerahkan Xiaoning yang pingsan kepada anggota klan lainnya, Xiaoyu melompat ke atas panggung dengan penuh semangat. Dendam yang ia pendam terhadap Xiaoyan terlihat jelas. Xiaoning adalah sepupumu yang lebih tua. Bagaimana mungkin kau bisa memukulinya dengan begitu kejam? Ucap Xiaoyu.
Mendengar pertanyaan Xiaoyan mencibir sambil tersenyum jahat. Meskipun ini seharusnya hanya sebuah tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah sekali, dia menelan serbuk pengumpul Qi dan menyerangku dalam kondisi bertenaga seperti itu. Apakah kau benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan kepadaku? Jika aku tidak melawan, apakah kau akan marah karena aku terluka? Apakah Xiaoning manusia sementara aku Xiaoyan bukan? Xiaoyu, selain bias terhadapku, apa lagi yang bisa kau lakukan? Ucap Xiaoyan. Dihujani pertanyaan seperti petasan dari tali, pikiran Xiaoyu menjadi lamban. Pipinya yang merah memutih lalu dengan cepat memerah karena marah. Dengan sikapnya yang arogan, dia tidak pernah diceramahi di depan umum sebelumnya. Sambil mengembuskan nafas untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli dengan omonganmu. Aku hanya tahu bahwa kamu telah melukai saudaraku. Jadi sekarang, aku menantangmu. Jika kamu memiliki keterampilan, terimalah tantanganku," ucap Xiaoyu. "Xiaoyu, tarik tantanganmu. Ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di bawah level Douze. Kau tidak memenuhi syarat," ucap tetua kedua menegurnya dari samping. Xiaoyu menolak untuk mengalah. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil melotot ke arah Xiaoyan. "Jangan bilang kau tidak berani menerimanya," ucap Xiaoyu. Wanita bodoh ini. Dalam hati, Xiaoyan mengumpat dalam kemarahan. Pertarungan pertamanya dengan Xiaoning telah menghabiskan banyak doginya dan sekarang dia akan bertarung dengan Douze bintang 3. Dia jelas dalam posisi yang tidak menguntungkan. "Tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita," ucap Xiaoyu. Sambil menatap Xiaoyan dengan dingin, Xiaoyu merasakan sedikit kegembiraan dan terang-terangan mencibir padanya. Sambil mengusap hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiaoyan berkedut sedikit dan pupil matanya yang hitam berkilau dengan menakutkan. Saat Xiaoyan mulai mempersiapkan diri untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, suara tawa seperti lonceng perak terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke atas peron. Tiba-tiba terdengar suara memanggil dari peron. "Sepupu Xiaoyu, kakak Xiaoyan sudah lelah dan kau masih menantangnya. Apakah kau mencoba memanfaatkannya? Sepupu Xiaoyu, jika kau benar-benar ingin melawan seseorang, mengapa kau tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu?" ucap Sun Er. Di bawah tatapan semua orang, gadis muda itu melompat ke platform tinggi dan mendarat di samping Xiaoyan. Matanya yang indah bergerak lembut sementara bibir merahnya yang cantik mengembang membentuk senyum yang anggun. Melihat Sun Er melompat, Xiaoyan memutar matanya tak berdaya dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Sun Er tersenyum tipis tanpa menjawab. Matanya melirik Xiaoyu yang wajahnya kini tampak rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, "Sepupu Xiaoyu, dibandingkan dengan kakak Xiaoyan, usiamu sedikit lebih tua, dan kau bahkan pergi ke akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal bukan? Jika sepupu Xiaoyu membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres, Sun Er akan dengan senang hati membantumu," ucap Sun Er. Mendengar ini, wajah menawan Xiaoyu menjadi berat sementara alisnya berkerut. Menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam, dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita," ucap Xiaoyu. Alis Xiaoyan berkedut. Di matanya, kilatan yang tidak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin menjatuhkan wanita ini ke tanah dan mempermalukannya. Sementara ketiganya berdebat, tetua kedua mengeluarkan teriakan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka katakan. Dengan ekspresi muram, tetua kedua yang marah itu berjalan ke arah mereka. Berbalik ke arah Xiaoyu, dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak punya hak untuk menantang siapapun. Kembalilah segera. Jika kamu menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, kamu akan dipaksa untuk tinggal di rumahmu selama sebulan," ucap tetua kedua.
Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiaoyu, tetua kedua menghela nafas lega. Sambil menoleh, dia menatap Sun Er tanpa daya yang sedang memutar-mutar selai rambut hitamnya yang halus. Sambil memaksakan senyum, tetua kedua berkata, "Nona muda Sun Er, kau juga harus turun. Tantanganmu juga melanggar aturan," ucap tetua kedua. Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Menganggukkan dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian dia berbalik ke arah Xiaoyan dan diam-diam memasang wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, ia menggigit bibir merahnya. Xiaoyu yang menawan merasa dirugikan. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi. "Bajingan kecil, tunggu saja," gumam Xiaoyu. Melihat akhir yang menggelikan itu, tetua kedua menghela nafas panjang. Menoleh, dia menatap pelaku yang berwajah polos. Sambil memaksakan senyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiaoning minum pil secara ilegal. Oleh karena itu, mulai hari ini dia akan dikurung di dalam ruangan selama 3 bulan, ucap tetua kedua. Setelah tetua itu selesai berbicara, bisikan-bisikan pun terdengar, dan tetua kedua berteriak sekali lagi, "Tantangan telah berakhir, Xiaoyan telah menang." Mengenai penjelasan yang tidak perlu tentang apa yang terjadi, Xiaoyan benar-benar tidak memberikan pendapat. Setelah mendengar pernyataan berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari panggung. Semua penonton di tribun menatap pemuda itu. Menatap mata takut anggota klannya, Xiaoyan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiaoyan berakhir, berbagai anggota klan naik ke panggung. Namun, di bawah bayang-bayang penampilan Xiaoyan, prestasi anggota klan lainnya meredup. Akhirnya, Sun Er muncul di panggung dan menimbulkan kegaduhan yang cukup besar. Douse yang berusia 15 tahun, prestasi ini hanya sedikit lebih rendah dari prestasi Xiaoyan sebelumnya. Meskipun prestasi Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang hadir di upacara itu tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang di klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut, mereka tidak terlalu terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir penampilan Xiaoyan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore. Pada akhirnya, lapangan yang dipenuhi suara kekaguman sebelumnya akhirnya kosong dengan cepat. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berjubah hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari upacara kedewasaan, Xiaoyan menghela nafas pelan. Semua tatapan itu tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepala, dia berdiri untuk pergi. Hari ini penampilan kakak Xiaoyan benar-benar membuat orang terkesiap karena takjub, ucap Sun Er. Aroma harum tiba di dekatnya, dan tawa Sun Er yang lembut seperti lonceng perak yang menyelimuti Xiaoyan. Sambil menyentuh hidungnya, Xiaoyan mulai tertawa. Awalnya aku juga percaya bahwa kakak Xiaoyan tidak tahu tentang teknik doa apapun. Tetapi siapa yang mengira bahwa kau menyembunyikannya dengan sangat baik, ucap Sun Er. Sambil membawa tangannya yang halus di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiaoyan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh dengan emosi. Aku sama sekali tidak merahasiakannya sepertimu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Dao milikmu itu juga tidak biasa. Sudut mulut Xiaoyan melengkung ke atas saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er terdiam. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa pelan dan berkata, "Pengetahuan kakak Xiaoyan benar-benar seimbang. Jika kamu benar-benar tertarik dengan teknik Dao itu, Sun Er bisa mengajarimu," ucap Sun Er. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Menggigit lebih dari yang bisa dikunyah itu tidak akan dapat membantu.
Ini adalah sesuatu yang aku pahami dengan jelas, ucap Xiaoyan. Bagaimana dengan metode Qi? Ucap Sun Er. Penolakan Xiaoyan tidak terduga bagi Sun Er. Tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapatkan ide. Berhenti, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata dengan ambigu. Tidakkah kita bisa masuk ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah Suan tingkat menengah. Lagi pula, Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk menyingkirkan sehelai rambut hitamnya yang halus. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian dia berbicara dengan lembut. Sun Er bisa mencoba mendapatkan metode Qi Suan tingkat tinggi untuk kakak Xiaoyan. Bagaimana? Ucap Sun Er. Gadis ini benar-benar kaya. Level Suan tinggi, paling tidak harganya beberapa ratus ribu. Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Sambil mendesah dalam hati, Xiaoyan memaksakan senyum. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yalau, mungkin akan cukup sulit baginya untuk menjembatani jurang antara Sun Er dan dirinya. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang Sun Er yang misterius adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Diam-diam dia membelai cincin sederhana dan polos itu. Hatinya tenang karena dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi lebih kuat lagi. Sambil menatap Sun Er, Xiaoyan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya yang lembut mengandung keteguhan hati. Tidak perlu, aku akan bergantung pada kekuatanku sendiri untuk menjadi kuat, ucap Xiaoyan. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia tak henti-hentinya menatap punggung Xiaoyan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Sepertinya, kakak Xiaoyan, kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Apakah aku perlu memeriksanya? Gumam Sun Er dalam hatinya. Dengan ekspresi agak termenung, dia menempelkan jari di dahinya. Setelah berdiri diam beberapa saat, Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lebih baik biarkan saja dia sendiri. Kakak Xiaoyan benci jika ada orang yang mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakitinya. Pikir Sun Er sekali lagi serta mengurungkan niatnya.